Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia, salam klasik Ibu A4. Jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan umur, rezeki lancar dan berkah, serta apa-apa yang dicita-citakan dapat terwujud sesuai doa dan harapan, dan pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, di 2 pekan yang lalu saya membahas tentang wasir. Ada 2 poin yang belum saya sebutkan. Nah, yang pertama dan kedua sudah saya sebutkan. Yang ketiga yaitu wasir dengan energi vital limpat turun disertai usus dingin. Ini biasanya disertai dengan gejala perut seperti diremas, urinnya panjang, maksudnya deras, kaki dan tangannya dingin. Biasanya makanan yang disarankan jahe, lada, sup, kayu manis, daging ayam, cengkeh, kencur, rimpang kunyit. Nah, saya pernah cerita kalau ada kasus anak umur 5 tahun itu dia selama 2 bulan tuh tidak buang air besar, sampai yang keluar itu sampai porosnya itu karena disebabkan dia terlalu banyak makan biji jambu ya, sehingga meras sampai susah dikeluarkan teman-teman, seperti itu. Lalu yang keempat, energi vital yang turun diawali dengan lemahnya energi vital dan kekurangan darah. Biasanya gejalanya sembelit, susah buang air besar ya, mudah lelah. Biasanya dia sore demam dan menjelang hujan dia juga demam. Secara emosi dia merasa putus asa, terus bibirnya merah muda, kalau duduk dia pusing, terus pandangannya kabur, jantungnya berdebar, dan raut wajahnya pucat. Biasanya disarankan memakan kerang hijau, asparagus, hati sapi, tiram, susu, dan seri. Oke teman, lanjut. Selanjutnya saya akan membahas tentang diet menurut ini ya. Diet kalau menurut Ibu A4 ini, saya sebagai ibu rumah tangga ya yang telah belajar di ilmu klasik dan ilmu modern dan menjalankannya. Kalau menurut saya pribadi, diet itu yang pertama niat yang lurus. Niat yang lurus di sini maksudnya gimana, Bun? Nah, begini teman-teman. Kita kan diet kita sehat, ibadah kita lancar. Ketika tua, kita tidak merepotkan anak maupun suami. Kan ada ya, Bun, waktu tua karena kegendutan badannya sehingga anak kita repot sekali membawa kita ke kamar mandi, dan itu biasanya tulang penopang itu tidak kuat karena terlalu banyak beban gitu. Meskipun yang kurus pun ada pastinya ya yang merepotkan, tapi kan niat kita tidak merepotkan. Ini niat kita saja sudah dinilai pahala insya Allah. Takdir berkata lain, itu wallahu alam ya bunda-bunda. Ada yang berpikiran mau diet supaya terlihat cantik, bisa pakai baju apa aja terlihat cantik gitu. Oke, boleh, itu bonus, tapi kita harus terlihat cantik di mata suami kita, tidak dilihatkan ke orang-orang gitu ya teman-teman. Poin ya. Yang kedua menurut saya itu adalah jangan ikut-ikutan teman-teman. Banyak banget metode-metode diet yang aku ketahui, mulai dari diet ala siapa,
kemudian diet. Pokoknya banyak deh teman-teman, pasti sudah banyak yang lebih tahu dari aku. Nah, kenapa sih Bun jangan ikut-ikutan? Gini teman-teman, karena setiap orang itu mempunyai perbedaan sindrom yang sudah saya bahas sebelumnya ya, tentang lidah itu ada sindrom orang itu ada yang panas, kering, lembab, panas, kering, panas, lembab, dan lain-lain itu ya. Nah, dari situ pengaruhnya dari mana sih Bun? Tiap orang itu berbeda pola makan, pola gerak, dan pola iman. Itu yang sangat penting. Jadi ketika kita ikut-ikutan, ini bagus loh, diet ini aku coba, breng, ternyata dia lemas, terus dia gemetaran, bahkan ada yang dibawa sampai ke rumah sakit karena lambungnya bermasalah ikut-ikutan diet yang dia sendiri belum mengerti badannya itu sindromnya apa gitu sesungguhnya pada saat dia mengkonsumsi itu. Dan catatan lagi teman-teman, setiap sindrom itu berbeda tergantung tadi pola makan, pola gerak, dan pola iman seseorang gitu. Jadi kita tidak bisa ya ikut-ikutan. Mungkin nanti ketemu deh ujung akhirnya seperti apa. Kita akan bisa memahami alur kesehatan dan tubuh kita sendiri. Selanjutnya konsisten. Nah, konsisten pasti ya teman-teman udah mencoba ini sehari aja udah enak, besok balik lagi jadi mager lagi gitu. Sepertinya kuncinya itu hanya pertama kita harus harmonis aja antara diam dan gerak kita teman-teman gitu yang pastinya. Kalau kita tipikal orang yang hobinya lebih banyak di rumah, mungkin dengan gadget, mungkin dengan laptop, pastinya kan kita akan kurang gerak. Nah, itu diseimbangkan. Kalau kita posisinya kurang gerak, kita jangan konsumsi yang berlebihan gitu teman-teman. Maksudnya konsumsi berlebihan ya, setiap orang kan berlebihan tuh berbeda tergantung ukuran lambung ya, saya nggak bisa patokin gitu. Misal kita lagi masukin data depan laptop, itu posisi kita kan duduk seharian. Nah, kita harus seimbang, jadi makanannya juga jangan yang terlalu banyak lemak karena kita nggak membakar pada hari itu. Kemudian kalau kita tipikal orang yang banyak gerak, nah asupannya pun kita harus lebih banyak gitu teman-teman, yang pastinya bergizi lah ya teman-teman, semua pasti sudah banyak yang tahu. Kita punya hambatan dan kendala sehingga kita menyebabkan itu yang membuat kita tidak konsisten ya teman-teman. Itu pun jadi PR buat saya gitu, bagaimana sih mengatur jadwal biar konsisten, itu semua harus terjadwal. Oke, selanjutnya yang keempat itu kita harus minta ridho suami kita. Kalau kita pengen diet ini, nanti ketika suami ngajak makan di luar ya ridho, bundanya lagi nggak mau makan ini gitu. Jadi sama-sama ikhlas aja, jadi lebih nanti niat kita akan dikuatkan dengan doa suami kita yang ikhlas seperti itu ya. Oke, yang kelima, pahami alur tubuh kita sendiri. Nah, yang tadi ya, balik lagi, pahami sindrom kita, pahami kalau kita makan ini kita akan bagaimana, pahami kalau kita nggak makan ini kita akan bagaimana, itu semua akan terbaca ya teman-teman ya. Oke, saya mau menjawab dulu. Kemarin ada teman yang bertanya, katanya, Bun, kalau misal ibu kita kena diabetes, kemungkinan kita kena diabetes juga nggak ya Bun ya? Oke, di sini saya coba menjawab. Kemungkinan besar iya,
jika kita mengikuti pola makannya, pola hidupnya seperti ibu kita. Gitu kuncinya. Tapi kalau kita tahu ilmunya kan banyak, ilmu tentang kesehatan kita gali, insya Allah kita tidak akan terkena seperti diabetes yang seperti ibu kita jika pola makan, pola gerak, dan pola iman kita rubah, jangan sama seperti ibu kita. Seperti itu saja teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah di akhir video aja nih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Insya Allah next saya mau membahas tentang ramuan untuk mengatasi pegal linu di cuaca yang sekarang nih. Lagi banyak di musim dingin ini, lagi banyak yang kena pegal linu. Kemarin saya baru dapat resepnya dari Sensei. Insya Allah next video saya bagikan ke teman-teman onlineku. Oke teman-teman, kiranya semoga bermanfaat info yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.